Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizul ghafur, ja'ala bil islami hanifi wan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli thayyibin wa ashabil akhyar. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang mana berkat rahmat dan kasih sayangnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas, masih diberikan kesempatan untuk selalu senantiasa memperbaiki diri agar lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sholawat serta salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada pendidik alam, pembimbing kita semua yang telah mengajarkan kita dan mengenalkan kita akan indahnya Islam. Tidak lupa juga kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan kepada para tabi'in wa tabi'in. Semoga juga sampai kepada kita rahmatnya selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dengan saya. Meskipun hanya dalam dunia virtual, semoga tidak mengurangi kehebatan kita untuk terus menjalin tali silaturahmi. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman semuanya tentang bagaimana Islam memahami sosok seorang pendidik dan peserta didik. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang paripurna, yang mana Islam telah mengatur semua kehidupan manusia, telah memberikan ketentuan-ketentuan, telah memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk menjalankan kehidupannya di bumi ini. Hal ini membuat pendidikan pun tidak luput dari perhatian Islam, termasuk seorang pendidik ataupun peserta didik. Keduanya itu telah Islam memberikan ketentuan, telah diberikan perhatian oleh Islam. Pendidikan tidak akan pernah terjadi apabila tidak ada pendidik ataupun peserta didik, karena kedua ini adalah komponen yang paling penting dalam suatu pendidikan selain dari materinya itu. Kedua komponen inilah yang saling berinteraksi sehingga terciptalah suatu kegiatan pembelajaran atau pendidikan demi tercapainya tujuan dari pendidikan itu. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Bagaimana Islam memahami seorang pendidik ataupun peserta didik. Yang pertama, pendidik. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia atau KBBI, pendidik diartikan sebagai orang yang punya tanggung jawab untuk mendidik peserta didiknya. Adapun pengertian pendidik dalam perspektif Islam adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk pengembangan peserta didiknya dalam mengaktualisasikan seluruh potensinya, baik potensi secara spiritual, afektif, kognitif, maupun psikomotornya, ke arah yang lebih baik lagi dengan jangan diimbangi oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjalankan tugasnya ini, seorang pendidik sebenarnya mempunyai tugas yang sangat berat. Kenapa? Karena ilmu yang dimiliki oleh seorang guru itu adalah amanah dari Allah SWT yang harus disampaikan kepada peserta didiknya. Sebagaimana suatu hadis menjelaskan bahwasanya balighu anni walau ayah, sampaikanlah dari kami walaupun hanya satu ayat. Hal ini dapat menjelaskan kepada kita semua bahwasanya ilmu pengetahuan yang kita miliki ini sebenarnya adalah amanah dari Allah SWT yang harus disampaikan kepada khalayak lainnya, kepada orang yang belum mengetahuinya. Maka dari itu, menyampaikan amanah ini menjadi salah satu syarat bagi seorang pendidik. Selain yang amanah tadi, ada beberapa lagi syarat bagi pendidik dalam Islam. Yang pertama, tentu seorang pendidik harus mempunyai ilmu terlebih dahulu. Mengapa? Karena sebelum pendidik mengajarkan suatu konsep atau suatu pemahaman terhadap peserta didiknya, alangkah baiknya lagi
pendidik harus memahami konsep yang akan diajarkan itu lebih komprehensif lagi. Mengapa? Karena supaya yang diajarkan nanti itu tidak menjadi suatu pemahaman yang kurang tepat atau pemahaman yang salah bagi peserta didiknya. Terus yang kedua itu ada profesionalisme. Tentu menjadi seorang pendidik harus mempunyai jiwa yang profesional. Mengapa? Karena kegiatan pendidikan itu adalah suatu hal yang harus dilakukan dengan norma-norma yang telah ditentukan agar suatu kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan hikmat sehingga tujuan dari pendidikan itu dapat tercapai. Selanjutnya itu ada sabar. Pendidik harus mempunyai rasa sabar yang tinggi karena kita tidak tahu latar belakang siswa kita masing-masing dan siswa tersebut mempunyai karakter yang masing-masing, sehingga kita harus tentu sabar dalam mengajarkan ilmu agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan rencana. Terus yang terakhir dari syarat bagi seorang pendidik itu semua kegiatan proses pendidikan tersebut harus menjadi suatu kebaikan, bisa menjadi suatu kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya dalam Islam ada 4 kategori yang dijadikan sebagai pendidik. Yang pertama itu ada Allah SWT sebagai pendidik utama, sebagaimana menurut Marugustam dalam bukunya yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pendidik utama karena dialah yang sangat mengetahui hakikat manusia. Karena memang Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan manusia ini gitu. Karena dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Yang artinya Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, telah menciptakan manusia dan mengajarkannya pandai berbicara. Berkaitan dengan surah Ar-Rahman tadi, Al-Marabi dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial pada tabiatnya, sehingga manusia memerlukan bahasa untuk bisa saling berinteraksi dengan sesama manusia yang lainnya. Ini menjadi penjelasan bahwasanya mengapa Allah mengajarkan bahasa kepada umat manusia. Ini untuk bisa saling berinteraksi dengan sesama manusia yang lainnya. Terus selanjutnya menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, rahmat Allah kepada manusia tersebut lebih sempurna lagi karena manusia diajarkan oleh Tuhan menyatakan perasaan hatinya dengan kata-kata. Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya rahmat Allah diberikan kepada manusia secara sempurna karena beliau mengajarkan kepada manusia dengan sepenuh hatinya, dengan ketulusannya, dengan menggunakan dengan kata-kata. Dari surah Ar-Rahman tadi dapat kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan bagi kita semua, sekaligus menjadi pendidik utama bagi kita. Allah sebagai pendidik sangat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh umatnya, apa yang harus diajarkan kepada umatnya, karena memang dialah yang menciptakan kita semua. Selanjutnya pendidik dalam pandangan Islam yang nomor 2 adalah Rasulullah SAW. Rasulullah sebagai pendidik dapat kita lihat dari 2 hal. Yang pertama itu Rasulullah adalah pendidik pertama dalam pendidikan Islam dan keberhasilannya mengajarkan Islam kepada umatnya atau kepada muridnya. Dan keberhasilannya itu dapat kita rasakan sampai saat ini. Ajaran beliau masih kita dapat rasakan dan masih kita dapat pelajari lagi sampai saat ini. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sebagai pendidik telah berhasil mendidik umatnya menjadi lebih baik, baik secara lahir maupun secara batin, baik secara lahiriah maupun secara rohaniah. Selanjutnya, kategori pendidik dalam Islam yaitu orang tua. Ketika pertama lahir anak, tentu yang dikenal pertama kalinya adalah
orang tuanya. Maka dari itulah orang tua mempunyai tanggung jawab besar untuk perkembangan anaknya. Sebagaimana salah satu hadis menjelaskan bahwasanya kullu mauludin yuladu ala fitrah fabawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi, yang artinya setiap anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah atau suci, tergantung bapaknya atau kedua orang tuanya apakah anak tersebut mau dijadikan seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Di sini dapat dijelaskan bahwasanya jadinya seorang anak, bagaimananya seorang anak tergantung orang tuanya, tergantung pendidikan dari orang tuanya. Maka dari itu tanggung jawab sebagai orang tua bukan hanya mengurus anaknya secara fisik, tapi harus mengurus anaknya secara rohani, secara lahiriah, secara psikologisnya, sehingga perkembangan anak dapat berkembang ke arah yang lebih baik, dapat berkembang menjadi manusia yang lebih baik lagi. Maka dari itu pendidikan dalam keluarga sangat penting bagi kita semua. Maka jangan lupakan pendidikan yang pertama. Pendidikan dalam keluarga harus kita tanamkan sebaik mungkin demi anak-anak kita dapat menjadi anak-anak yang soleh dan solehah serta berbakti kepada orang tuanya. Terus yang terakhir, kategori pendidik dalam Islam yaitu guru atau pendidik yang ada di sekolah formal maupun non formal. Menurut Hadarawi Nawawi yang dikutip oleh Abuddin Nata, istilah guru adalah orang yang mengajar atau memberikan pelajaran di kelas. Secara lebih khusus lagi, ia mengatakan bahwa guru berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak mencapai kedewasaannya masing-masing. Jadi menurut Nawawi ini, bahwasanya guru di sini adalah guru yang mempunyai guru sebagai profesi yang mengajar di dalam kelas. Dalam pengertian ini, guru mempunyai tugas yang sangat berat. Bukan hanya sebatas mengajarkan materi di dalam kelas saja, tapi juga mempunyai tanggung jawab dalam proses pendewasaan anaknya, yang dalam proses pendewasaan peserta didiknya, yang kelak akan terjun di tengah-tengah masyarakat. Di sini guru sangat dituntut untuk dapat mengembangkan segala potensi peserta didiknya agar dapat menjadi orang yang berguna di masyarakat. Mungkin itu beberapa hal yang berkaitan dengan pendidik dalam Islam. Selanjutnya kita akan bahas yaitu peserta didik dalam Islam. Peserta didik dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia atau KBBI diartikan sebagai seorang atau siswa yang sedang belajar atau berguru di sekolah. Sedangkan secara pengertian Islamnya, peserta didik adalah orang yang menghendaki agar mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian yang baik untuk bekal agar bahagia dunia dan akhirat. Peserta didik ini merupakan salah satu komponen yang penting juga dalam sistem pendidikan. Karena peserta didik adalah bisa menjadi objek dalam suatu pendidikan yang akan kita bentuk, menjadi manusia yang berguna baik bagi agama maupun masyarakat. Adapun ayat Al-Quran yang berkenaan dengan peserta didik, salah satunya terdapat dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras, kasar, dan tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Kaitan dengan ayat tersebut, dalam tafsir Jalalin dijelaskan bahwasanya yang diperintahkan untuk mendidik adalah orang dewasa, bukan anak-anak. Jadi tanggung jawab pendidikan terletak pada orang dewasa, yang khususnya bapak atau orang tua atau wali. Sedangkan yang dididik adalah diri sendiri, keluarga, istri, dan anak-anak. Dari keterangan ini dapatlah kita pahami bahwasannya dalam konsep Islam ada peserta didik yang belum dewasa, yang diambil dari kandungan kata wa ahlikum, berupa anak-anak yang belum dewasa. Terus peserta didik sudah dewasa yang diambil dari kandungan kata angkusakum, dirimu sendiri, dan wa ahlikum, istri atau suami, anak-anak, dan anggota keluarganya yang walaupun sudah dewasa. Dapat diambil makna berdasarkan keterangan tadi bahwasanya proses pendidikan Islam itu tidak dibatasi oleh kedewasaan, tetapi berlangsung sepanjang hayat. Jadi orang yang mendapatkan pendidikan tidak memandang usia, tidak memandang usia apakah itu tua atau muda. Semuanya layak menjadi seorang peserta didik. Selanjutnya dalam tafsir Al-Misbah, Qura Shihab menjelaskan bahwasanya pendidikan pertama terdapat di dalam keluarga, dan yang bertanggung jawab yang menjadi seorang pendidik di keluarga itu adalah orang tua. Meskipun redaksinya itu kepada bapak, tetapi maksudnya itu kepada orang tua, baik ibu maupun ayah. Dan yang menjadi peserta didiknya itu adalah anak sendiri. Jadi kesimpulannya, peserta didik dalam pandangan Islam itu adalah semua umat muslim atau semua umat manusia hakikatnya sebagai peserta didik. Tidak memandang usia, tidak memandang jabatan, tidak memandang siapa itu dia gitu. Semuanya diwajibkan untuk terus belajar, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana ada keterangan, carilah ilmu walau dari buayan sampai di liang lahat. Begitu. Teman-temanku sekalian, berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan barusan, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam proses pendidikan tidak lepas dari namanya pendidik dan peserta didik. Dan setiap manusia pada hakikatnya adalah seorang pendidik dan peserta didik, karena merekalah yang saling berinteraksi, merekalah individu yang saling terus berproses belajar satu sama lain. Pendidikan dalam Islam hakikatnya ada 4. Yang pertama itu Allah SWT sebagai pendidik utama, terus Nabi Muhammad sebagai penuntun kita, sebagai suri teladan kita. Terus yang kedua itu ada orang tua sebagai pendidik pertama di lingkungan keluarga. Terus ada juga guru atau tenaga pendidik di sekolah. Dan juga hakikat peserta didik tidak memandang siapa itu dia, tidak memandang umur. Semuanya anggota masyarakat, semua umat manusia, semua umat muslim hakikatnya adalah peserta didik. Tidak memandang usia, karena kita dituntut untuk belajar sepanjang hidup untuk bisa menjadi khalifah yang baik di muka bumi ini. Mungkin itu hanya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada suatu kesalahan, mangga oleh teman-teman dikoreksi di komentar mungkin ya. Mungkin hanya itu. Mohon maaf apabila ada salah. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.